ibadah kita. Kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat sore hari ini, buat kesehatan kekuatan yang Tuhan berikan. Kami bersyukur kalau kami bisa kembali beribadah kepada Engkau, meskipun hanya melalui online, tetapi kami biarlah tetap merasakan sukacita yang daripada Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami mau memuji, membesarkan nama Tuhan, bila senantiasa mengurapi kami, Kau memberkati kami ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Engkaulah Allah yang kami sembah, Engkaulah Allah yang setia,
bersyukur Tuhan, kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah pengurapan yang dari Allah tercurah buat hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom, ibu-ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Saya bersyukur hari ini boleh dapat tugas menyampaikan firman Tuhan, menggantikan tante ya, karena memang tante belum bisa. Dia minta saya yang menyampaikan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Allah ada di tengah ibadah kaum wanita. Mari sebelum dengar firman Allah, kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur kalau hamba-Mu Kau berikan kami kesempatan untuk menyampaikan firman-Mu di depan kaum wanita yang luar biasa yang begitu semangat merindukan ibadah. Urapi hamba-Mu, urapi kami sekalian, berfirmanlah, kami siap mendengar. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, ibu dikasih oleh Tuhan, saya akan menyampaikan firman Allah dengan mengambil tema bagaimana kita belajar dari peristiwa minyak seorang janda yang judul perikopnya kita baca dari 2 Raja-Raja pasal 4 mulai ayat 1 sampai ayat 7. Yuk mari kita buka semua. Ibu-ibu sekalian baca bersama-sama dengan saya dengan suara yang keras sehingga kita bisa mendengar suara kita sendiri ya. Ini kita ambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai ke 7. Judul perikopnya minyak seorang janda. Ayat 1. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hamba-Mu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hamba-Mu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hamba-Mu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Ayat 3, lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu, sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh, angkatlah." Ayat 5, pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Ayat 7, kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." Ya, jadi kita tahu situasi sekarang ini, saya bisa merasakan pasti ibu-ibu juga mengalami sedikit kendala karena situasi pandemi ini membuat kemungkinan penghasilan dari para suami berkurang, penghasilan keluarga ya ada berkurang ya, kita sulit mengaturnya. Nah, tetapi apa yang dialami oleh janda ini lebih lagi. Dia tidak punya apa-apa, malah dia punya hutang banyak, tidak bisa bayar. Yang memberi hutang akan menyita kedua anaknya
dan mau dijadikan budak. Itu situasi yang tidak gampang. Seperti sekarang pun banyak orang mengalami kesulitan. Nah, sekarang kalau saya mengatakan apakah akibat dari peristiwa ini, ada juga banyak orang-orang, saya berharap tidak terjadi kepada ibu-ibu ya, tetapi ini menjadi juga pelajaran. Mungkin firman Allah ini juga akan mengajarkan kita apabila menghadapi situasi yang akan mengarah ke sana, kita sudah punya jalan keluar. Atau kalau ada teman ibu-ibu yang mengalami hal seperti ini, kita juga bisa memberikan mereka jalan keluar. Ya, saya pernah mengalami bagaimana punya hutang kepada rentenir, saya tidak bisa bayar sampai rumah saya disita. Jadi kalau sekarang saya ini selalu berbicara kita harus bebas hutang, karena saya mengalami. Jangan sampai orang-orang lain, apalagi jemaat yang saya gembalakan, mengalami seperti dulu saya menderita. Ya, tapi ada berita baiknya. Kisah ini happy ending. Ya, kita tahu semua tadi kita sudah baca bagaimana ibu janda ini bisa membayar hutangnya dan dia hidup dari kelebihan setelah dia menjual minyak yang akibat mujizat itu, bayar hutang semuanya dan dia hidup dari sisanya. Saudara, kita harus juga perhatikan firman Tuhan. Kenapa Tuhan tuh selalu mau menolong orang yang punya hutang? Ya, tentunya ini itikat baik dan juga memang ini firman Tuhan. Karena Tuhan melarang, jangan kita, ya di dalam Roma dikatakan, jangan kita berhutang apapun kepada siapapun. Bahkan di Amsal berkata, orang yang berhutang akan menjadi budak dari orang yang menghutangi. Baca saja. Ya. Tapi kita bersyukur Tuhan kita tuh luar biasa. Kalau kita mau datang minta tolong, pasti Tuhan tolong, ya, termasuk juga janda dengan 2 anak ini. Nah, sekarang pelajaran apa yang dapat kita petik dari peristiwa judul perikop minyak seorang janda ini? Ya, saya cepat saja. Yang pertama, ya, seperti ayat 1 kita sudah baca, apabila kita menghadapi masalah dan kita mungkin sudah sulit sekali mencari jalan keluar, firman Allah mengajar dari ayat 1 ini yang dilakukan oleh ibu janda ini, dia datang kepada Tuhan. Dan Tuhan bisa pakai hambanya, Tuhan bisa pakai orang lain juga sih ya, selain hamba Tuhan. Ini yang kita harus belajar. Jadi yang pertama, pelajaran pertama, apabila kita menghadapi masalah seperti perempuan ini, apalagi kita punya utang tidak bisa bayar-bayar, belajar dari perempuan janda ini, datang kepada Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan. Daud juga kita boleh belajar, dia banyak masalahnya, masalah keluarga, masalah negara, masalah peperangan, sehingga dia berkata, aduh begitu banyak tantangan, ada begitu banyak tekanan yang dia hadapi. Tapi waktu dia bermazmur, dia diingatkan, dari manakah aku dapat datang pertolongan? Dia lihatlah, melayangkan matanya ke gunung-gunung, dan dia ambil kesimpulan, tidak ada yang bisa tolong. Pertolonganku hanya datang dari Tuhan. Nah, pelajaran ini membawa kita, ayo semangat ya. Itu ada menghadapi masalah, datang kepada Tuhan, minta tolong. Ya, itu poin yang pertama. Hal yang kedua, ikuti firman Tuhan. Taat, lakukan apa yang firman Tuhan katakan. Baik firman Tuhan yang kita baca, kita dengar, atau kita juga ibadah. Kan firman Tuhan itu ada yang pasti buat kitanya. Masa tidak ada firman Tuhan yang sama sekali buat kita? Ini buat orang lain, ini buat si itu, ini buat si sana. Rasanya pasti ada lah yang buat kita. Nah, kita harus ikuti, kita harus lakukan, ya. Kita diajar oleh janda ini, bagaimana apa yang dikasih tahu oleh Nabi Elisa, dia ikutin. Ya, kita juga harus belajar juga kepada Nabi Nuh. Saudara bisa bayangkan beberapa ribu tahun yang lalu,
Nabi Nuh itu disuruh oleh Tuhan membuat bahtera yang luar biasa besar pada zaman itu. Ya, kalau sekarang pun kalau dibuat dari kayu nggak gampang itu. Panjangnya aja 145 meter. Artinya apa? Panjangnya itu 1,5 kali lapangan sepak bola panjangnya ya. Lebarnya tentu besar, tingginya juga besar. Tingginya 22,5 meter. Jadi Nuh menurut apa yang Tuhan perintahkan, dia kerjakan seperti yang Tuhan suruh. Wow, keren banget. Dan juga belajar daripada Yosua. Pada waktu dia menggantikan Musa, Tuhan bilang, tetapkanlah, teguhkanlah hatimu, jangan takut. Lakukan segala perintahku, jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Jadi Tuhan mau Yosua melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Yosua menurut, dan kita melihat bagaimana Tuhan pakai Yosua luar biasa. Ya, menurut saya tidak kalah dengan apa yang Nabi Musa kerjakan, ya, lakukan. Ya, Yosua juga diurapi Tuhan, dipakai dengan luar biasa. Jadi hal yang kedua, ikuti. Jadi waktu dia disuruh, mintalah bejana sebanyak-banyaknya kepada tetanggamu, bejana kosong. Dia minta, dia nggak pinjem. Minta. Dan karena perintah Tuhan, mujizat terjadi. Mungkin dia juga pernah hutang kepada tetangganya. Tetangganya memang udah nggak tagih lagi. Tapi kalau hutang lagi mungkin belum tentu dikasih. Hutanglah bejana. Dia minta. Kita melihat bejana dia dapat, berarti tetangganya pada ngasih. Ikut firman, ada mujizat. Ya, ini terjadi. Dan dia disuruh juga bejana-bejana kosong itu masukkan ke dalam kamar. Kamu dan kedua anakmu, ayo sama-sama masuk ke kamar. Dia ikutin. Tutup pintu, dia ikutin. Tuang minyak ya kepada bejana kosong itu, dia ikutin. Terjadi mujizat ya. Jadi penting hal yang kedua, harus taat ya, ikuti apa yang Tuhan perintah. Yang pertama, datanglah minta tolong kepada Tuhan. Yang kedua, ikuti apa yang Tuhan perintahkan dengan setia ya. Dan yang ketiga ya, kita melihat ya di dalam ayat yang ketiga kan dia suruh minta, jangan pinjem. Nah, saya mendapat sedikit pelajaran. Jadi kalau kita mengalami kesulitan, kita ini katakanlah ya terpaksalah karena nggak ada jalan keluar, kita mungkin minjem kepada bank lah, atau minjem kepada supplier lah, karena saya ini kontraktor, hutang lah gitu. Jangan kita membayar hutang dari hutang. Jadi jangan kita membayar hutang kepada si A, uang itu kita ngutang kepada si B untuk bayar si A, jangan. Ya, jadi kita praktekkan yang tadi saya bilang. Kita harus minta kepada Tuhan, jangan minjem lagi. Cukuplah kita punya hutang kepada satu orang dan kita berdoa supaya kita bisa melunasinya. Satu orang itu bicara juga mungkin satu perusahaan, udah perusahaan ini memang ada utang seperti kami dulu mengalaminya 4 tahun yang lalu, sulitan yang besar. Udah kami juga tidak ngutang kepada sister company, ngutang kepada owner, ngutang kepada lain untuk mengelola perusahaan ini. Biarlah kami minta tolong kepada Tuhan supaya utang-utang bisa lunas dan kami bisa mengalami kebebasan ya. Jadi hal yang ketiga penting, jangan ngutang lagi untuk bayar hutang yang lama. Tapi berdoalah hutang yang lama ini segera lunas. Ya, ini nggak gampang. Karena saya melihat, karena kita nggak jelas, seringkali Tuhan berkati. Betul, sebetulnya Tuhan memberkati kita untuk bayar hutang itu. Tapi karena kita, kok banyak amat. Kita bukannya bayar hutang itu, lunasin, kita minjem yang lebih besar lagi. Ini maaf nih saya cerita, misalnya. Kita nih masih punya kredit rumah, belum lunas. Kita berdoa, Tuhan, nggak enak nih. Bayar tiap bulan berat, Tuhan berkatilah. Buka jalan, tunjukkan mujizat-Mu supaya saya bisa bayar hutang ini, sehingga saya udah nggak ngeredit lagi lah rumah. Maaf saudara ya, bukan berarti saya nyindir.
Tiba-tiba, nah Tuhan kan suka tiba-tiba sebenarnya, kita dapat berkat yang luar biasa. Sebetulnya doa kita itu didengar, tapi karena merasa, kok masih kurang ini, kalau kita ngelunasin rumah, padahal bisa kita bayar sebagian dulu itu. Jadi kreditnya kan tinggal kecil, cicilannya pasti kecil. Atau, kok besar amat? Saya mintanya cuma sebesar 10, kok Tuhan berkati 20. Oh, berarti untuk beli apa nih 20 ini? Maaf nih saudara, kita ngutang lagi, beli rumah yang lebih besar. Karena uang 20 ini kita bisa buat bayar uang muka. Nah, itu namanya serakah. Akhirnya kita hutang yang lama belum lunas. Saya memberikan dorongan kepada ibu-ibu sekalian, jangan nyaman punya hutang. Betul. Jangan berpikir, nanti kalau Tuhan datang hutang saya lunas. Maaf nih kalau ada yang berpikir demikian. Atau nanti kalau saya sudah meninggal pun, ya anak saya yang nerusin lah. Ini kan rumahnya buat dia. Nah, saudara, kadang-kadang orang tua suka mikir begitu ya. Jangan. Berdoa selama kita masih hidup, beresin hutang-hutang. Apalagi orang yang usia 60. Saya udah 66 nih, jalan 66. Usia 60 udah gak boleh kredit apa-apa, gak boleh punya hutang. Itu kalau hutang bukan melanggar firman Allah saja, melanggar hukum perbankan. Karena umur 60 itu udah gak boleh hutang. Tapi orang kan banyak akalnya orang Indonesia ini. Pakai nama orang lah, pakai nama yang muda lah. Padahal ujung-ujungnya kita yang pakai ya. Jadi jangan kita bayar hutang dengan menghutang dari tempat lain. Jangan. Oke, yang keempat, seperti tadi dikatakan, kita begitu menghadapi masalah, bangun mesbah. Kumpul dengan keluarga. Saudara, ibu-ibu dengan suami, dengan anak-anak. Ayo, beban kita apa? Masuk kamar, tutup pintu. Artinya apa? Tetangga nggak usah tahu. Nggak usah juga teriak-teriak. Tuhan pasti dengar doa kita. Kita mau menangis, kita mau berseru-seru, kita mau teriak, tentunya bukannya kita emosi ya. Tidak apa-apa, kan di dalam kamar kita tutup pintu. Tuhan melihat doa orang yang sehati, sepakat ya. Saya boleh bersaksi bagaimana saya sama tante sebelum ambil putusan beli rumah di Waterpoint, saya terus terang mau yang lebih besar, yang menghadap ke belakang. Tante nggak seneng, dia lebih seneng yang menghadap ke depan, yang rumahnya sekarang ini. Kami nggak ada kesepakatan, itu mujizat nggak terjadi. Betul-betul setelah saya berpikir, rumah kan kebanyakan istri yang ninggalin, kenapa saya egois? Udahlah, ikutin aja lah sang ratu lah yang milih rumah, kan dia yang banyak di rumah. Saya bilang, oke, Ma, saya ngomong sama tante, saya setujulah sama mama, kita pilih yang menghadap ke depan yang sekarang itu. Aneh, tidak berapa lama saya dapat mujizat. Orang mau beli rumah itu, si bagian pemasaran langsung mengadu kepada saya, Pak, cepat-cepat Bapak sedia 5 juta saja, saya ambil Pak ke Kelapa Gading, yang penting uang cash, supaya Bapak tanda jadi dulu, karena kalau enggak hari Sabtu besok nih ada yang beli. Saya bilang, kasih aja kepada orang yang beli itu. Enggak Pak, saya yakin ini Tuhan kasih buat Bapak. Makanya saya kalau ingat ini, Tuhan kalau memberikan kepada kita enggak gampang direbut sama orang atau diambil sama orang, kecuali kitanya yang bermasalah ya. Saya peka, oke dah, saya nggak tahu, saya uang muka tuh cukup besar waktu itu, karena furniturnya langsung harus dilunasin. Duit dari mana ya Tuhan? Tapi karena memang sehati, tidak berapa lama saya bisa lunasin ya. Saya tidak punya utang untuk uang muka ya. Setelah itu saya bayar angsuran, itu mestinya 6 tahun. Tapi tahun ketiga, mau tahun keempat, saya dapat berkat. Saya setelah, ini duit buat apa ya? Kok ini saya dapat berkat banyak sekali ini.
Tuhan ingetin, lunasi rumahmu. Oh, saya udah gak mikir lagi, langsung saya telepon, ternyata itu pas buat melunasi. Ya, jadi rumah yang saya itu, saya sudah beli 2 rumah, selalu lebih cepat daripada kreditnya. Kita ini sedang kadang, oh masih 20 tahun, biar aja, ini kekeliruan kita. Jadi sesuai imanmu, 20 tahun lagi baru lunas. Saya nggak mau. Ya, karena Tuhan bilang nggak boleh utang. Walaupun kita bisa bayar kredit, ngapain tunda-tunda? Bayar kalau kita sudah diberkati. Dan Tuhan juga kasih tahu, emang ini buat melunasi kreditmu. Udah, jangan mikir-mikir beli apa lagi, jangan. Ya. Jadi kita harus berdoa sehati datang mujizat. Nah, yang terakhir ya. Yang terakhir ya. Setelah kita datang kepada Tuhan, kita kemukakan persoalan kita, kemudian juga ikuti firman Tuhan yang kita dapat, kemudian juga kita selesaikan masalah dengan tidak berhutang kepada yang lain, ya, benar-benar kita minta dan Tuhan tunjukkan. Dan yang keempat, kita bersahati dengan keluarga, bangun mesbah keluarga, serahkan segala permasalahan kita. Yang kelima, ini yang terakhir, bagus sekali. Saudara, Tuhan ingin bebaskan kita dari pergumulan kita, dari permasalahan supaya kita menang. Tapi kuncinya adalah harus kita bayar hutang itu dan jangan hutang lagi. Hidup dari sisanya. Dan saya melihat luar biasa ya, Tuhan memberkati janda dengan 2 anak ini. Minyak itu cukup waktu dijual untuk membayar hutangnya. Jadi Tuhan tuh tidak memberi pas, bahkan lebih. Karena firman Tuhan bilang ya kepada janda itu ya, dari Nabi Elisa, udah jual, bayar hutangmu, hidup dari sisanya. Makanya saya dari dulu selalu mengimani kelimpahan. Kita harus percaya. Jangan kita nggak percaya, tidak mungkin lah. Pendapatan saya kan turun, mana mungkin saya bisa melunasi cepat. Itu mah pengalaman Bapak Gembala aja. Kenapa nggak berpikir, Bapak rohani saya ngalamin, saya anak rohaninya, ahli waris, saya ngalamin, bahkan lebih dahsyat. Boleh, sudah dapat doa begitu. Asal kita lakukan bagian kita. Ya, itu saja. Kiranya firman Allah sore hari ini memberkati kita sekalian. Ya, amin. Mari kita berdoa. Bapa, hamba-Mu telah berhenti berbicara tentang belajar, ya, mengambil pelajaran dari kisah minyak seorang janda. Makasih Tuhan, lepaskanlah kami kalau kami ada beban-beban yang kami tidak bisa bereskan. Nyatakanlah pertolongan mujizat-Mu, dan biarlah kami hidup kecukupan bahkan kelimpahan. Tidak ada hutang yang menjerat kami, yang membuat kami susah. Hamba-Mu berdoa kalau ada di antara ibu-ibu yang masih harus melunasi kreditnya, Tuhan buka jalan, buka tingkap langit, curahkan berkat-Mu sehingga mereka punya iman dan melakukan bagian-bagiannya. Waktu Engkau berkati, mereka melunasi. Jangan percaya, jangan mengimani selesai seperti tahun-tahun lamanya kredit. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati Tuhan. Dan mereka boleh hidup kelimpahan sebagaimana janji-Mu. Terima kasih Tuhan. Di antara mereka kalau ada yang sakit juga Kau sembuhkan oleh bidur Yesus. Mereka disembuhkan. Setiap yang berbeban berat juga lewat firman Allah ini mereka belajar. Kalau janda dengan 2 anak mengalami begitu berat, tidak bisa membayar hutang mereka, bahkan anaknya mau disita dijadikan budak, Engkau tolong. Begitu juga persoalan kami. Kami percaya Engkau akan beri jalan keluar. Terima kasih. Berkati semua ibu-ibu yang mengikuti ibadah ini, dan mereka yang belum mengikuti, biarlah mereka juga melihat rekamannya, sehingga mereka juga boleh mendengar firman dan juga mendapat berkat yang sama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, demikian ibu-ibu. Salam sehati. Tuhan memberkati. Amin. Puji Tuhan, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita boleh ibadah kembali walaupun lewat Zoom, lewat online.
Hari ini kita sudah mendengar firman Tuhan, kiranya kita semua dikuatkan. Siapkan hati pada saat untuk menerima berkat Tuhan. Mari kita angkat tangan kita, tanda kita berharap dan berseru agar janji Allah digenapi. Ibu ini kasih oleh Tuhan, kembalilah kau ke tempat pekerjaanmu, kegiatanmu masing-masing. Terima dan bawalah segala berkat dari Bapa di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus, perlindungan, kekuatan, sukacita, hikmat, pewahyuan, kebaikan, kemurahan, kecakapan, kesanggupan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai sore hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua kita diberkati, katakan amin. Salam sehati. Selamat sore, Tuhan memberkati kita semua. Amin.